Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, di mana saja berada. Alhamdulillah, kita masih diberi keluasan waktu oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan mengenai konvensi hak anak, klaster ke-6, kesehatan dasar dan kesejahteraan, khususnya bagian hak anak atas kesehatan. Topik ini Anda dapat dalami pada pasal 24 Konvensi Hak Anak. Selalu muncul pertanyaan, sejak kapan kita harus memperhatikan hak anak atas kesehatan ini? Kita sudah bersepakat yang dimaksud dengan anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun termasuk di dalam kandungan. Untuk itu, bagi ayahanda dan bunda yang akan mempersiapkan kehadiran seorang anak, baik itu secara biologis atau melalui proses adopsi. Bagi yang berproses secara biologis, ini menjadi penting untuk memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan memiliki sikap yang siap untuk menerima kehadiran seorang anak yang menjadi titipan Allah kepada kita atau yang diberikan kepada kita. Untuk itu kita harus siap-siap menerima tanggung jawab. Langkah pertama yang harus kita lakukan, ayahanda dan bunda, lakukan konsultasi dengan teman-teman kita atau perwakilan di Badan Keluarga Berencana atau BKKBN. Di sana otomatis kita akan banyak bertanya mengenai perencanaan keluarga. Salah satunya adalah bagaimana merencanakan kehadiran seorang anak sampai tidak cukup hanya kehadirannya, sampai ke membicarakan kesejahteraan dia. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa usia anak itu sampai di bawah usia 18 tahun. Ini kan butuh perencanaan yang matang. Langkah kedua, kita perlu berkonsultasi dengan tenaga medis atau para dokter atau para bidan yang memiliki kewenangan terkait dengan itu. Datangi puskesmas terdekat atau posyandu atau klinik terdekat. Sampaikan rencana kita untuk kehadiran seorang anak. Pasti di sana banyak hal-hal yang akan disampaikan oleh tenaga medis untuk membantu calon ayah dan calon bunda. Selanjutnya, kita datangi juga bagian psikolog. Saat sekarang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di setiap daerah itu mendorong dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau sejenisnya untuk mengembangkan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Nah, Puspaga ini menjadi bagian penting untuk kesiapan kehadiran seorang anak. Untuk itu, manfaatkanlah fasilitas yang ada untuk berkonsultasi. Tidak cukup sampai di situ. Juga kita perlu mendatangi rumah ibadah sesuai dengan rumah ibadah kita masing-masing. Kalau yang muslim otomatis datang ke masjid berkonsultasi dengan pihak-pihak yang memahami tentang banyak persoalan mengenai kesiapan untuk menerima kehadiran seorang anak. Ini menjadi penting. Dan apalagi, otomatis kita akan mencari ilmu atau mencari pengetahuan banyak lagi untuk kehadiran. Khusus untuk terkait dengan kesehatan ini juga harus matang.
Ayahanda dan bunda, apa saja yang harus kita perhatikan terkait dengan kesehatan ini yang harus kita siapkan? Pertama, terkait dengan makan dan minumnya. Makan dan minumnya ini otomatis harus tersedia dengan konsep halal dan thayyib. Untuk konsultasi lebih jelas, tanyakan kepada ahli gizi atau ahli agama yang bagian halal. Ini lebih memperkaya lagi. Kemudian, yang kedua, terkait dengan pakaian. Kita harus memastikan anak-anak kita besarnya nanti akan memiliki pakaian yang sesuai dengan apa yang kita siapkan. Dan ketiga adalah terkait dengan tempat tinggal. Tempat tinggal ini menjadi unsur penting juga harus dipersiapkan oleh seorang calon ayah dan calon bunda. Karena pada waktu-waktu tertentu otomatis anak itu harus tinggal di tempat yang nyaman, aman, sehingga dia bisa tumbuh dengan optimal. Apalagi yang harus kita perhatikan? Ini yang benar-benar mengikuti proses. Jadi pada saat anak sudah siap untuk diterima kehadirannya, otomatis pertama sudah konsultasi dan sudah melewati semua proses itu, akhirnya anak harus pastikan di dalam kandungannya seorang bunda dan seorang ayah pasti gembira mendapatkan informasi dari dokter atau dari bidan atau dengan alat tes kehamilan. Pasti bergembira. Kegembiraan inilah yang harus disimpan di memori kita, yang kemudian itu menjadi modal dasar bahwa pada suatu saat anak kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, selalu kita ingat hasil tes itu yang menjadi titik balik kita menjadi calon seorang ayah dan calon seorang bunda. Tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan hal yang merendahkan martabat anak. Itu selalu kita ingat. Hasil tes kehamilan. Hari demi hari, minggu demi minggu, akhirnya sampailah proses dengan bantuan dokter, anak keluar. Jadilah kita memiliki status sebagai ayah dan sebagai bunda. Penuhilah hak pertama anak itu. Apa? Identitas. Untuk itu pastikan identitas sudah ada. Tapi fokus selanjutnya adalah bagaimana anak kita dia mendapatkan akses air susu ibu. Selama 6 bulan, ASI eksklusif tanpa makanan tambahan. Setelah itu, masuk usia 6 bulan 1 hari untuk melanjutkan ada ASI dan makanan tambahan. Sesuai anjuran, itu sampai usia 2 tahun. Dan optimalnya sampai 33 bulan untuk kita dampingi sehingga anak itu menjadi lebih optimal. 1000 hari kelahiran pertama. Ini menjadi penting. Ayahanda dan bunda setelah mendapatkan ASI, imunisasi. Imunisasi juga tidak perlu banyak berdebat. Tanyakanlah kepada ahlinya. Dan kalau kurang yakin, langsung datang ke MUI, bukan berdasarkan WhatsApp atau sebaran informasi yang referensinya tidak jelas. Carilah pengetahuan yang banyak, carilah informasi yang baik kepada ahlinya. Selanjutnya, otomatis anak ini terus-menerus kalau sakit atau mengalami gangguan, dia harus pastikan terakses. Ini yang
paling penting pada saat dia memasuki usia balik atau remaja. Banyak ayahanda dan bunda mengabaikan proses transisi ini untuk kesiapan anak kita memasuki remaja. Terutama untuk remaja pria. Kalau untuk remaja putri, otomatis ayah bundanya membantu anaknya dengan pengetahuan tentang tohara, perawatan, kebersihan diri anak remaja. Mencari informasi banyak dari berbagai referensi, dan penyampai utama adalah bundanya. Yang jarang terdengar adalah inisiatif ayahanda mendampingi remaja putranya terkait kesiapan menghadapi mimpi basah pertama. Untuk itu, pasti ayahanda dan bunda atau ayahanda punya pengalaman atau mungkin tidak punya pengalaman. Menjelang usia-usia mimpi basah pertama itu, ayahanda sudah mulai dampingi remaja putranya. Sehingga dia memiliki pengetahuan, lalu keterampilan, dan punya sikap yang bertanggung jawab. Dia tidak menjadi individu yang sembarang. Dan yang terakhir, ini bagi anak-anak yang mengalami perubahan orientasi seksual. Kita harus dampingi mereka, kita rangkul mereka, kita bimbing mereka untuk kembali ke jalur yang dikehendaki oleh alam, yaitu anak laki-laki menjadi anak laki-laki, anak perempuan menjadi anak perempuan. Ini menjadi catatan penting. Bantu mereka, jangan sampai menjadi tantangan bunda ke depan. Dan kalau mereka mengalami perubahan orientasi, rangkul mereka, bimbing mereka, dampingi mereka, jangan dikucilkan, agar mereka kembali ke identitas mereka semula. Demikian, informasi ini menjadi penting agar ayahanda dan bunda lebih kaya lagi terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mendampingi anak-anak kita agar mereka terpenuhi hak anak atas kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.